Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka. Bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan, karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak, karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat, itu kan sampai langit ketujuh. Hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu, kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya? Di tengah begitu banyak kesuksesan-kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu, kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun, dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Ya, teman-teman, di sini kita melihat ya beberapa komentar netizen mengenai yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa alasan kenapa terus-menerus Pak Jokowi itu sering dikritik, sering diberikan satu kritikan-kritikan yang pedas, ya itu tidak terlepas dari rekam jejak ketika dia masih menjadi seorang presiden. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa itu juga tidak terlepas tentang hubungan dari Jokowi dengan PDI Perjuangan. Sehingga walaupun Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka Pak Jokowi tetap mendapatkan serangan-serangan kritik, ya serangan-serangan balik. Nah, kita lihat teman-teman komentar netizen. Ini salah satu pengamat yang netral menurut aku sih. Ya memang kalau kita lihat setiap Adi Prayitno membuat satu pernyataan yang mengamati politik yang ada di negeri ini, maka Adi Prayitno itu tidak berpihak satu dengan yang lain. Dia menjelaskan situasi politik itu sesuai dengan fakta dan juga apa yang terjadi.
Sehingga karena yang dilihat itu adalah peristiwa, bukan karena orangnya, maka itulah kenapa Adi Prayitno ini sebagai pengamat yang benar-benar lurus pada, atau benar-benar dikatakan sebagai pengamat. Ya, artinya saja pengamat, ya pengamat dalam arti ya tidak berpihak satu dengan yang lain. Kalau yang satu memang salah, ya dikatakan salah. Kalau yang satu dikatakan benar, ya memang dikatakan benar. Artinya tidak ada keberpihakan. Beda kalau pengamat politik seperti Kodari, teman-teman, maka kita bisa menilai bagaimana Kodari yang mengamati suatu politik. Nah, jadi ya tentu Kodari memiliki kepentingan tersendiri, sehingga kita tidak tahu mana yang benar yang diamati oleh Kodari. Tetapi kalau Adi Prayitno ini, kita bisa mengerti dan mengetahui situasi politik ya di negara kita ini seperti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena bisa saja para pengamat itu tahu sebenarnya yang terjadi, tetapi publik masih belum mengetahuinya. Nah, sehingga ketika mereka memberikan satu penjelasan kepada masyarakat ya menanggapi politik yang ada di negeri ini, maka baru kita bisa mengerti, oh seperti ini yang sedang terjadi ternyata. Oke. Alhamdulillah ada pengamat yang mencerdaskan bangsa Indonesia. Ya memang ini yang harus kita harapkan, teman-teman, ya kepada para pengamat-pengamat seperti Adi Prayitno ini, ya memberikan pandangannya sesuai dengan fakta dan juga yang sedang terjadi. Nah, jadi sehingga tidak ada istilahnya keberpihakan satu dengan yang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau yang satu dikatakan salah, memang dikatakan salah. Kalau yang satu dikatakan benar, ya dikatakan benar. Tidak sebaliknya, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Dan itu bisa terjadi kalau ya pengamat itu berpihak kepada satu dengan yang lain, atau memiliki kepentingan tersendiri di dalamnya. Sehingga kalau yang benar itu bisa saja dikatakan salah, yang salah itu dikatakan benar, karena pengamatannya sudah berbeda. Oke, alhamdulillah ya ada pengamat yang mencerdaskan bangsa Indonesia. Adi Prayitno sangat ya balance dan netral dalam memberikan pencerahan tentang kelebihan dan kekurangan Jokowi. Nah, kami rakyat yang menghargai para pemimpinnya selalu mencintai Pak Jokowi. Ya memang teman-teman ya, kalau kita lihat ya di lain dari kontroversial yang terjadi akhir-akhir belakangan ini, dalam satu tahun terakhir ini, bagaimana dengan ya bisa kita katakan, dan juga para pengamat mengatakan bahwa ambisi Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan itu kita ya singkirkan dulu. Tetapi kalau kita lihat di dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kurang lebih 10 tahun itu juga ya kita tidak bisa menutup mata bahwa kita tetap mengapresiasi hal itu, bahwa ada hal yang baik, ada hal yang perlu kita apresiasi untuk Pak Jokowi, seperti pembangunan ya di Kupang dan di lain sebagainya di daerah-daerah luar Jawa. Itu artinya ya memberikan satu pemerataan pembangunan ya bagi negara Republik Indonesia, sehingga bukan hanya orang yang ada di sekitar Jawa saja yang menikmati ya perkembangan Indonesia, maka di daerah-daerah luar juga bisa menikmati hal yang sama. Makanya ya tetap kita juga apresiasi tentang keberhasilan dari Pak Jokowi di dalam pembangunan. Akan tetapi ya dengan manuver dari Pak Jokowi ya di dalam 1 tahun belakangan itu seakan-akan juga merusak semua apa yang telah dia lakukan. Ya, karena kalau misalnya diibaratkan satu gelas air yang bersih, maka satu tinta ya dimasukkan ke air itu, maka itu akan berkeruh, semuanya akan rusak. Makanya sebenarnya ya kita mengharapkan kepada Pak Jokowi sebenarnya harus ya menjadi teladan guru bagi bangsa ini,
memberikan pendidikan politik yang ada di negeri ini. Tetapi ya kalau kita lihat belakangan ini Pak Jokowi ya dipecat dari partainya, itu artinya tidak memberikan satu pendidikan politik yang baik bagi bangsa dan negara dari anak-anak muda. Kemudian ya Pak Jokowi masuk dalam finalis terkorup dunia, nah dari OCCRP. Nah jadi itu juga salah satu tidak memberikan satu hal yang baik. Nah jadi artinya bahwa Pak Jokowi manusia biasa ya tentu punya kesalahan di dalamnya. Oke, apapun mau bicara jujur, Pak Jokowi adalah Pak Jokowi presiden dan pemimpin terbaik di dunia. Keberhasilan Pak Jokowi 2 periode membangun jalan tol, infrastruktur, dan bansos sangat membantu masyarakat. Ya, saya tetap melihat orang baik, dekat dengan rakyat, akan didukung nyata oleh, lihat saja waktu akan menjawab, kebaikan akan mengapung permukaan. Terus suarakan kebenaran, mas pasti balasnya penuh keberkahan. Oke, pengamat dengan analisis terbaik saat ini Adi Prayitno. Ya, Jokowi dimusuhi terus karena Mas Gibran jadi wapres, Mas Bobi jadi gubernur, Mas Kaisang jadi ketum partai, dan beliau masih aja dicintai rakyat, semakin benci dan sakit hatilah mereka. Ya, sebenarnya bukan dalam arti ada pihak-pihak yang tidak setuju kalau Gibran menjadi wakil presiden, tidak. Tetapi oleh karena satu perubahan di Mahkamah Konstitusi dulunya, sehingga ya apalagi itu dibuat oleh pamannya Gibran, Raka Buming Raka, maka dan itu sudah terbukti ada pelanggaran etik sampai Anwar Usman itu dijatuhi hukuman, dipecat dari Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi. Maka di situ rakyat menilai bahwa ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam pencalonan Gibran, ya, sehingga sampai sekarang Gibran itu sering dikritik karena ya dia itu lahir dari atau muncul dari karena perubahan konstitusi, ubah konstitusi dulu. Jadi dia baru bisa menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Nah makanya sampai sekarang ada banyak kritikan-kritikan, dan itulah yang dijelaskan oleh Adi Prayitno ini teman-teman. Nah teman-teman berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.